Oke, perkenalkan nama saya Samuel Anggia. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya tentang kampanye digital K3 Biril Bio. Nah, kenapa sih kita harus membuat kampanye baru dan apa sih Biril Bio itu? Nah, di sini saya ingin pendengar memahami tentang kampanye saya. Oke. Nah, mengapa sih perlu membuat kampanye baru? Nah, di era Gen Z sekarang, yang notabene umurnya 15 sampai 25 tahun adalah pengguna digital paling aktif untuk saat ini. Nah, di sini brand engagement kita itu sangat rendah di segmen ini. Nah, pihak kompetitor lain itu sudah lebih menyasar ke arah Gen Z ini. Nah, di sini kita perlu adanya pendekatan konten yang otentik dan lebih relevan di situ. Nah, tujuan kampanye Biril Biju ini. Nah, tujuan kampanye ini adalah meningkatkan brand awareness dan engagement di segmen Gen Z. Lalu ada menjawab kebutuhan manajemen dengan pendekatan yang efisien dan memiliki ROI yang tinggi. Nah, mendukung strategi pertumbuhan brand jangka menengah, lalu membangun citra brand yang otentik dan relatable. Nah, Gen Z ini kan digital native ya. Mereka itu tidak suka iklan yang terlalu hard selling. Mereka tuh lebih percaya review dari teman, influencer kecil ataupun besar, dan konten yang terasa lebih real dan relatable dengan mereka. Lalu ada strategi dan platform yang akan kita gunakan di sini. Nah, Biril Biu itu kan fokus pada ekspresi diri dan keaslian. Nah, platform utama yang akan kita pakai di sini adalah TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short. Nah, kenapa sih saya memilih TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short? Nah, platform tersebut dipilih karena algoritmanya sangat mendukung konten viral dalam waktu singkat. Dan ini cocok untuk reach organik yang sangat luas. Nah, di situ nanti kita akan melakukan beberapa aktivitas seperti tantangan konten dengan hashtag Biril Challenge. Jadi, pengguna itu membuat konten gitu, konten tantangan, lalu diberikan hashtag Biril Challenge, lalu berkolaborasi dengan 10 mikro influencer. Jadi kita akan melakukan kolaborasi dengan 10 mikro influencer untuk kampanye kita ini. Lalu kita akan melakukan behind the scenes dan live interaksi dengan penonton gitu. Jadi kita akan membuat konten behind the scenes, bagaimana kita membuat konten dan segala macamnya. Lalu live interaksi bisa secara online maupun offline. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada target dan proyeksi kampanye K3 ini. Nah, di sini saya juga ada presentase diagramnya. Nah, target kita itu engagement rate meningkat sebesar 25%. Lalu ada website traffic naik sebesar 40%. Lalu ada pertumbuhan followers bertambah sebesar 20%. Nah, lalu ada total reach estimasi menyangkut 2 juta akun. Lalu ada ROI yang diproyeksikan positif dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, estimasi anggaran dan waktu eksekusi. Jadi, total anggaran kita itu sebesar 75 juta untuk membuat kampanye ini. Nah, di sini ada beberapa rincian dan di sini saya juga buatkan diagramnya, diagram anggarannya. Nah, di situ 75 juta itu kita akan pakai influencer sebesar 40 juta untuk influencer, lalu ada produksi konten sebesar 20 juta, lalu ada ad dan boosting sebesar 15 juta. Nah, durasi kampanye kita itu kan dari bulan Juli hingga September selama 3 bulan. Nah, di sini tuh ada resiko yang menurut saya juga sangatlah beresiko. Nah, resiko kampanye digital itu kan bisa termasuk rendahnya partisipasi atau konten yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini solusi dari kita. Nah, kita bisa siapkan konten cadangan dari tim internal dan memonitoring rutin selama 3 bulan itu. Nah, di sini
dukungan yang dibutuhkan untuk kampanye ini. Nah, kampanye ini akan menjawab tantangan pemasaran Gen Z secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dan memiliki potensi yang sangat tinggi dalam meningkatkan brand relevan dan loyalitas. Nah, di sini kami mohon persetujuan dari pihak manajemen untuk menjalankan kampanye Biril Biu ini. Nah, dimohon untuk pihak manajemen uh, menyetujui untuk kami menjalankan pihak Biril Biu ini. Karena kampanye ini bukan hanya tentang meningkatkan angka, tapi kita bisa membangun koneksi dengan generasi yang akan menjadi pelanggan utama kita di masa depan. Nah, itu bisa menguatkan brand kita dan perusahaan kita di situ. Dengan adanya dukungan manajemen, saya yakin kita bisa menumbuhkan loyalitas jangka panjang yang lebih kuat di sini. Nah, itu presentasi dari saya dan sekian, terima kasih.